Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Alivia Nur Latifah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai praktik baik penerapan model pembelajaran problem based learning sebagai scaffolding pada pembelajaran IPAS materi magnet di kelas 5 SD. Selamat menyaksikan. Sebelum membahas bagaimana penerapan praktik baik yang sudah saya lakukan, berikut saya paparkan mengenai konsep ZPD atau Zone of Proximal Development. Menurut Adi dan kawan-kawan tahun 2010, Zone of Proximal Development atau ZPD ini merupakan suatu teori yang diperkenalkan oleh Lev Vygotsky yang membahas mengenai jarak antara kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah secara mandiri atau kita sebut sebagai kemampuan aktual dengan kemampuan pemecahan masalah dengan adanya bantuan atau kita sebut dengan kemampuan potensial. Nah, bantuan dalam hal ini disebut sebagai scaffolding. Scaffolding ini dapat berasal dari guru, orang tua, rekan sejawat, dan lain sebagainya. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada ZPD dilakukan kepada peserta didik kelas 5D SDN Polisi 1. Penerapan scaffolding ini didasarkan pada hasil analisis kemampuan awal peserta didik kelas 5D pada materi sifat-sifat magnet. Kemampuan awal diperoleh dari respons peserta didik terhadap instrumen soal yang diberikan sebelum memulai pembelajaran. Terdapat 8 nomor pada instrumen soal tersebut. Nomor 1-4 berkenaan dengan sifat-sifat magnet, sedangkan nomor 5-8 berkenaan dengan benda magnetis dan non-magnetis. Hasil respons peserta didik terhadap soal yang diberikan dapat dilihat pada diagram berikut. Nampak respons peserta didik paling rendah ditunjukkan oleh soal nomor 4. Soal tersebut membahas mengenai penerapan sifat-sifat magnet pada kehidupan sehari-hari. Dari 26 peserta didik, hanya 6 orang atau 23% yang menjawab benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas peserta didik mengalami kesulitan pada materi penerapan sifat-sifat magnet dan dibutuhkan bantuan atau scaffolding pada materi tersebut. Penerapan scaffolding yang dilakukan pada mata pelajaran IPAS materi sifat-sifat magnet di kelas 5 SD tersebut menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Model pembelajaran PBL ini dipilih karena menyajikan sintaks yang mendukung peserta didik dalam memperoleh pemahaman mendalam dan bermakna dengan diorientasikan pada permasalahan sehari-hari yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Kegiatan intervensi PBL sebagai scaffolding pada pembelajaran magnet di kelas 5 SD ini akan saya paparkan berdasarkan fase pada sintaks PBL tersebut. Nah, pada fase pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah, ini adalah kegiatan untuk menyampaikan pertanyaan pemantik pada peserta didik yang berkenaan dengan magnet. Kemudian, guru memaparkan konsep awal berkenaan dengan sifat-sifat magnet yang ditujukan untuk penyamaan persepsi dan pengetahuan awal peserta didik sebagai bekal mereka dalam melakukan eksperimen atau pemecahan masalah nanti. Kemudian, peserta didik diberikan permasalahan, yaitu bagaimana cara memisahkan serbuk besi dari campuran tanah, kerikil, pasir, ranting, peniti, beras, biji-bijian, dan klip kertas. Fase kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Setelah peserta didik diberikan permasalahan pada fase sebelumnya, maka pada fase 2 ini guru mengorganisasikan mereka ke dalam kelompok belajar secara heterogen. Keheterogenan ini dilihat dari segi kemampuan. Kemudian peserta didik diberikan LKPD sebagai panduan untuk melakukan percobaan dalam memecahkan permasalahan yang diberikan. LKPD ini guru kaji juga bagaimana menggunakannya, petunjuknya dikaji bersama agar peserta didik tidak ada kebingungan atau miskonsepsi dalam pengisiannya. Selanjutnya yakni fase 3, membimbing penyelidikan kelompok.
Pada fase ini, peserta didik melakukan percobaan untuk memecahkan permasalahan yang diberikan oleh guru. Percobaan dilakukan dengan mencampurkan biji-bijian, beras, peniti, klip kertas, ranting, dan serbuk besi pada satu wadah yang sama. Kemudian, mereka berdiskusi dengan teman satu kelompok untuk memisahkan serbuk besi dari campuran tersebut. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, beberapa kelompok memecahkan permasalahan dengan cara memisahkan serbuk besi dengan ditarik menggunakan magnet dari atas. Beberapa kelompok lainnya memisahkan serbuk besi dengan cara menarik serbuk besi menggunakan magnet dari bawah sehingga serbuk besi terkumpul pada satu titik sisi yang sama. Kemudian, jika sudah terkumpul, mereka mengambilnya dari atas. Setelah melakukan percobaan, peserta didik menuliskan hasil laporan percobaannya pada LKPD. Fase selanjutnya ialah fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada fase ini, peserta didik mempresentasikan hasil percobaan kelompoknya di depan kelas, sedangkan peserta didik lainnya memberikan umpan balik berupa saran, pertanyaan, atau tanggapan berkenaan dengan hasil yang disajikan oleh kelompok yang sedang presentasi. Fase terakhir ialah fase 5, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada fase ini, peserta didik mengevaluasi jawaban kelompok yang sedang presentasi. Mereka bertanya mengenai beberapa hal yang sekiranya tidak sesuai dengan percobaan yang telah mereka lakukan di kelompoknya masing-masing. Kemudian, guru memberikan penguatan dan umpan balik terkait pemecahan masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Guru menekankan bahwa magnet memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat banyak benda-benda yang menggunakan magnet, khususnya menggunakan sifat magnet tarik-menarik. Contohnya pada ujung gunting. Kemudian, guru menjelaskan bahwa untuk memisahkan serbuk besi dari campuran beras dan lain-lain, itu dapat menggunakan sifat magnet, yakni tarik-menarik. Jika kita memisahkan satu-satu, maka waktu yang dibutuhkan sangat lama. Namun, hal tersebut dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat, yakni dengan memanfaatkan sifat dari magnet tadi. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama ialah meningkatkan hasil belajar peserta didik. Peningkatan hasil belajar peserta didik ini dapat dilihat dari perbedaan kemampuan aktual dan juga kemampuan potensial. Kemampuan aktual ialah kemampuan peserta didik sebelum diberikan scaffolding, sedangkan kemampuan potensial ialah kemampuan peserta didik setelah diberikan scaffolding. Pada kemampuan aktual, khususnya pada soal nomor 4, hanya 6 orang peserta didik yang menjawab benar. Sedangkan pada kemampuan potensial, khususnya pada soal nomor 4, terdapat 25 orang peserta didik yang menjawab benar, sehingga terdapat kenaikan hasil belajar peserta didik pada nomor 4 ini khususnya pada penerapan sifat-sifat magnet sebanyak 73%. Yang kedua ialah pembelajaran lebih interaktif dan menarik perhatian peserta didik. Hal tersebut sejalan dengan Guswan FA pada tahun 2020, beliau menyatakan bahwa PBL menuntut siswa agar lebih aktif dan berpikir secara kritis serta bekerja sama dalam menyelesaikan masalah terkait materi pembelajaran. Hasil yang dicapai selanjutnya ialah meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dengan penerapan scaffolding pada ZPD menggunakan PBL ini, peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran, mereka nampak lebih senang, gembira, juga menikmati alur proses pembelajaran. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jacob pada tahun 2019 dan juga Suari pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa model PBL secara efektif mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Hasil yang dicapai yang terakhir ialah peserta didik lebih memaknai materi karena mereka dihadapkan langsung dengan masalah di dunia nyata.
Pembahasan yang terakhir ialah pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pembelajaran mengenai penerapan scaffolding pada ZPD ini ialah penerapan PBL sebagai scaffolding pada materi magnet dapat mendorong peserta didik untuk memahami konsep magnet secara mendalam dan mendorong pemahaman mereka tentang pengaplikasian magnet dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penerapan ini dapat memfasilitasi diskusi dan eksplorasi melalui suatu permasalahan yang mendorong pemikiran peserta didik. Replikasi dari penerapan model pembelajaran problem-based learning sebagai scaffolding pada ZPD ini, yang pertama yaitu dapat diterapkan pada materi yang berbeda. Artinya, PBL dapat diterapkan pada topik atau materi yang berbeda namun pada satu mata pelajaran. Misalkan diterapkan dalam siklus air dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua ialah dapat diterapkan dalam konteks yang berbeda. Replikasi dapat dilakukan dalam konteks pembelajaran yang berbeda, misalnya menerapkan PBL dalam pembelajaran jarak jauh atau online, atau dapat juga diterapkan di laboratorium untuk eksperimen yang melibatkan magnet. Yang ketiga ialah dapat diterapkan pada kelompok usia yang berbeda. Jika pada penerapan PBL pada ini adalah diterapkan di kelas 5 SD, maka PBL juga dapat diterapkan untuk kelas 1 sampai kelas 6, juga dapat diterapkan di jenjang SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Selain itu, PBL dapat dikaitkan juga dengan disiplin ilmu lain. Artinya, pada penerapan PBL pada materi magnet ini dapat diintegrasikan ilmu lain seperti bahasa Indonesia, sehingga anak dapat dituntun juga untuk membuat laporan yang benar dalam kaidah bahasa Indonesia. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penerapan scaffolding, yaitu PBL pada materi magnet di kelas 5 SD. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi selama pemaparan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.